Lumen nomor 11.534, 4 Maret 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus ditolak di Nazaret, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 24, 29, dan 30. Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika merenungkan Injil yang diwartakan oleh liturgi gereja hari ini, aku merasa heran dengan penolakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi asal Tuhan Yesus, yaitu Nazaret. Menurut pendapatku, seharusnya mereka itu bangga akan kehadiran Nabi Yesus di antara mereka. Salah seorang dari warga kampung Nazaret menjadi sosok yang dikagumi dan dihormati orang-orang Yahudi dari berbagai tempat. Tetapi, mengapa Yesus justru ditolak orang-orang sekampungnya? Orang-orang dari kota Blitar bangga pada sosok Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Mereka bahkan memberikan hormat yang besar setelah dia wafat. Orang Pacitan bangga punya seorang Presiden SBY. Orang Makassar bangga pada sosok Habibie. Orang Solo bangga pada Presiden Jokowi. Jadi, wajar saja kalau saya heran pada sikap orang-orang Nazaret yang menolak kehadiran Yesus. Ternyata alasan mereka adalah agar Yesus juga melakukan mujizat yang dibuatnya di berbagai tempat di tempat asalnya, agar mereka yakin. Namun, Yesus tidak ingin memenuhi keinginan mereka. Saudara-saudari terkasih, seorang nabi memang dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya. Karena mereka meragukan tentang jati dirinya. Hal itu juga terjadi di masa sebelumnya. Elia, nabi besar itu justru tampil untuk seorang janda dari Sarfat, yaitu perempuan bukan dari orang-orang Israel. Elisa menyembuhkan dan mentahirkan seorang Naaman, penderita kusta. Dia saja yang ditahirkan oleh Elisa. Padahal di Israel ada banyak orang yang menderita kusta. Tuhan Yesus
mau mengingatkan mereka bahwa Allah bertindak menurut kehendaknya, supaya orang melihat karyanya dan memuliakan Dia. Orang-orang Nazaret itu tahu dan mendengar segala sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Bukannya bangga karena saudara mereka disanjung dan dipuja serta dihormati banyak orang, melainkan mereka malah meragukannya. Mereka menuntut pembuktian yang sama supaya dilakukan Yesus di tempat asalnya. Bukankah Dia hanya seorang anak tukang kayu? Bagaimana hal itu bisa terjadi padanya? Saudara-saudari terkasih, menarik untuk kita perhatikan bahwa awal dari penolakan terhadap perutusan Yesus ke tengah-tengah bangsanya Israel bermula di kota asalnya, Nazaret. Nazaret adalah sebuah kota di wilayah Galilea. Apa yang dapat diharapkan dari sini? Nathanael, salah seorang muridnya, mengatakan hal itu ketika baru pertama kali dia berjumpa dengan Yesus. Apa mungkin ada nabi dari Galilea? Itulah pokok utama pertanyaan Nathanael. Itulah keraguan yang hidup di benak dan pikiran orang-orang yang hidup di Nazaret, tempat Yesus dibesarkan oleh Yusuf dan Maria. Ketika Tuhan Yesus menyindir ketegaran hati mereka dengan mencontohkan apa yang dilakukan oleh Elia dan Elisa, bukan untuk orang-orang pilihan Yahweh, yaitu bangsa Israel, melainkan kepada orang asing. Mereka marah kepada Yesus. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Orang-orang sekampungnya terlihat sangat marah. Mereka ingin mencelakai Dia, bahkan mau membunuhnya. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Hal itu mau mengatakan kepada kita bahwa waktunya belum tiba. Yohanes bab 7 ayat 6. Bahwa Yesus diutus untuk wafat dan menebus dosa umat manusia. Saudara-saudari terkasih, ketika kita diundang oleh gereja untuk merefleksikan dan merenungkan sabda Yesus dalam kitab suci, kita dibukakan pikiran dan hati kita untuk mengenal Yesus dengan baik dan secara pribadi. Hari-hari ini kita diajak untuk mengenal Yesus secara personal. Apakah kita menerima Yesus sebagai nabi dan juga sebagai juru selamat kita? Kita mungkin sudah membaca Injil dan merenungkannya juga, atau setidak-tidaknya kita mendengarnya dalam pewartaan gereja ketika kita merayakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Tetapi, apakah ada perubahan yang menguatkan iman kita kepada Yesus yang kita imani selama ini? Apakah kita bukan menjadi orang-orang yang menolak Yesus karena tidak melakukan mujizat di tempat asalnya? Apakah kita juga mengharapkan Yesus melakukan mujizat dalam kehidupan kita? Tuhan
sudah lama aku mengikuti Engkau dan percaya kepadamu. Mengapa hidupku biasa-biasa saja? Mengapa Engkau tidak mengubah nasib kami? Apakah Engkau tidak bisa melakukan mujizat-Mu untuk keluarga kami? Dan kita menjadi orang Kristen yang mulai meragukan kebesaran kuasa Yesus dan menuntut apa yang kita inginkan dan bukan apa yang menjadi keputusan Tuhan yang harus terjadi. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang menolak Yesus itu? Beriman artinya pasrah. Beriman berarti mengharapkan kehendak Tuhan yang terjadi, bukan memaksakan kehendak kita. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku percaya kepada Yesus dan membiarkan Dia bertindak dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami percaya bahwa Yesus adalah Putra-Mu yang Kau utus untuk menebus kami orang yang berdosa ini. Tambahkanlah iman kami kepadanya. Kuatkanlah percaya kami akan Dia yang Kau utus. Dialah Yesus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.